738. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ardu, puaskanlah, musaddiqikum, amil-amil zakat kalian. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis ini adalah kalau ada amil zakat datang, maka hendaklah kita merelakan apapun yang diambil oleh amil zakat tadi. Misalnya kita punya kambing, nah, amil zakat menghitung, oh ini kambingnya sekian jumlahnya, berarti zakatnya sekian. Dia mengambil kambing yang dia pilih, nah silahkan, jangan kita cegah. Maka para sahabat mendengar sabda Nabi ini, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa in dulimna, meskipun kami dizolimi oleh para amil zakat. Beliau mengulangi lagi, ardu musaddiqikum, hendaklah kalian memuaskan para amil zakat kalian. Jangan sampai amil zakat ketika pulang dari rumahmu dongkol. Jangan sampai dia membatin wong iki pelit. Nah, jangan sampai begitu. Hendaklah dia ambil apapun udah diberikan. Meskipun dia mendolimi. Dalam hadis yang lain ya. Kalau dalam hadis ini tidak ada tambahan seperti itu. Tapi dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan, wa in dulimna, meskipun kami dizalimi, wa in dulimtum, meskipun kalian dizalimi. Adapun dia zalim, itu nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman dulu biasanya amil zakat itu dipilih yang betul-betul jujur oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak mungkin berbuat curang seperti ini. Salah satunya yang pernah jadi amil zakat itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. 739. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa yang namanya amil zakat itu ditetapkan orangnya oleh khalifah atau amirul mukminin. Sehingga sekarang ini ya bisa dikatakan tidak ada amil zakat. Adapun orang membuka di rumahnya misalnya menerima penyaluran zakat, itu tidak bisa dikatakan amil zakat. Itu hanya amil-amilan atau istilahnya sukarelawan. Sukarelawan nggak apa-apa. Seperti saya bilang di bulan Ramadan kepada teman-teman yang mau membagikan zakatnya boleh kalau mau menitipkan kepada saya. Tapi saya fokusnya kepada orang-orang yang punya utang. Nih, punya utang maksudnya dia tidak mampu melunasi karena miskin. Miskin punya utang. Nih. Meskipun semua orang miskin itu berhak mendapatkan zakat, tapi saya fokusnya mengurusi apa teman-teman atau orang-orang yang punya utang, miskin dan apa? Punya utang. Nah, maka sebagian orang kemudian menitipkan zakatnya kepada saya. Gak ada masalah. Tapi saya nggak boleh ngambil loh. Saya menetapkan ini karena saya sebagai amil zakat, saya ambil sebagiannya. Haram. Saya sukarela saja. Tapi kalau apa namanya, saya mengambil, berarti saya mengambil haknya orang lain. Tidak boleh haram sepertinya. Karena saya tidak diangkat sebagai amil zakat oleh khalifah yang semestinya menjadikan amil zakat. 739. Irfa, angkatlah izaraka, sarung, wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabarani. Hadis ini ada ceritanya. Syuraid bin Suwaid, ini seorang sahabat Nabi, dia pakai sarung tapi sarungnya isbal. Isbal itu ini mata kaki, nah, sarungnya lebih rendah daripada mata kaki. Tidak hanya menutupi, tidak, tapi lebih rendah daripada mata kakinya. Nah, ini yang namanya isbal. Maka Nabi mengatakan, kamu angkat sarungmu dan kamu takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa orang yang melakukan isbal berarti tidak apa? Tidak takwa. Karena Rasulullah mengatakan, angkat sarungmu, takwalah. Berarti kalau tidak angkat sarung berarti tidak takwa. Karena itu Sayyidina Umar ketika sedang sakit, sakitnya sakit hampir wafat. Gara-gara ditusuk oleh apa? Orang Majusi itu. Itu dia dijenguk oleh seorang pemuda, kemudian mendoakan baik kepada Sayyidina Umar. Nah, begitu pemuda itu pergi, Sayyidina Umar melihat ternyata sarungnya isbal. Oleh Sayyidina Umar, padahal beliau mau wafat itu, beliau mengatakan, ittaqillah warfa' hizarak, fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Wahai anak muda, kamu angkat sarungmu, jangan isbal. Karena hal tersebut lebih membersihkan sarungmu dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang isbal kalau sampai nyeret ke tanah itu kan jadi kotor sarungnya atau celananya. Nah, kalau kamu angkat tidak akan kotor, lebih bersih sarungmu dan kamu lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tolong sebisa mungkin jangan sampai isbal. Kalaupun terjadi isbal pada sarung kita atau celana kita itu karena kondisi melotrok saja. Itu tidak berdosa.
Kalau kita sengaja, saya maunya pakai sarung yang lebih rendah daripada mata kaki. Nah, ini berdosa dia, haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fafin nari. Apapun yang lebih rendah daripada kedua mata kaki dari sarung yang dipakai, maka itu berada di dalam neraka. Hadits riwayat Bukhari sahih. Meskipun saya jujur ya, para ulama berselisih pendapat masalah isbal, ada yang membagi dua, ada yang tidak. Yang membagi dua mengatakan isbal itu ada yang haram, ada yang makruh. Kalau disertai kesombongan, haram. Kalau tidak disertai kesombongan, maka makruh. Tapi pendapat seperti ini saya tidak suka. Kenapa? Rasulullah mengatakan, al-isbal minal makhilah. Isbal itu sendiri termasuk kesombongan. Berarti tidak mungkin seseorang isbal tanpa sombong. Perbuatan itu sudah perbuatan sombong. Maka tidak bisa orang mengatakan, saya isbal tanpa sombong, maka tidak dosa. Nggak bisa. Karena sudah termasuk kesombongan isbal. Kecuali tadi ya, kalau melotrok. Nah, melotrok ya, kan biasanya kalau normalnya sih diangkat tidak isbal. Tapi karena belum makan, akhirnya celananya turun. Nah, normal itu biasa kayak begitu. Tapi paling bagusnya memang ya celana itu yang agak tinggi sehingga meskipun melotrok pun tidak sampai lebih rendah daripada mata kaki. 740. Irfa'u, tinggalkanlah an batni, lembah uranah nama lembah. Warfa'u, dan tinggalkanlah an batni, lembah muhassir nama lembah. Hadis ini riwayat Hakim sahih. Hadis ini bicara tentang orang ibadah haji. Orang yang wukuf di Arafah, dimanapun tempat di Arafah boleh, tapi di Uronah tidak bisa. Untuk wukuf di situ nggak bisa. Jadi wukuf di Uronah tidak sah. Kenapa? Itu bukan tempat wukuf. Maka Nabi katakan irfa'u, tinggalkan, jangan wukuf di situ. Kemudian wukuf di Musdalifah, dimanapun tempat di Musdalifah sah, tetapi tidak boleh di Muhassir, karena Muhassir ini belum masuk Musdalifah. Jadi hadis ini bicara tentang ibadah haji. Ini saya tampilkan hadis yang lebih lengkap supaya lebih mudah ya. Rasul bersabda, Arafah kulluha mauqif. Tempat yang disebut Arafah itu semuanya tempat untuk wukuf. Wartafi'u an batni urana. Tapi tinggalkanlah lembah Urana karena dia belum masuk Arafah. Jadi ini Arafah, dekatnya situ ada lembah Urana. Nah, kadang-kadang orang itu merasa daripada sumpek di Arafah, maka kita di Urana saja. Di sini lebih longgar. Jangan, itu tidak sah wukuf di situ. Wa Musdalifah kulluha mauqif. Musdalifah semuanya tempat untuk wukuf. Wartafi'u an batni Muhassir. Tinggalkanlah lembah Muhassir yang ada di dekat Musdalifah tadi, karena belum masuk Musdalifah. Wa Mina kulluha manhar. Dan Mina semuanya tempat menyembelih kurban. Jadi waktu itu Nabi berada di Arafah di bagian tengah. Nabi wukuf di situ. Tapi Nabi mengatakan semua area Arafah ini tempat untuk wukuf. Jadi wukuf tidak harus di tengah sini. Ini termasuk kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tahu bahwasanya umatnya itu sangat cinta kepada beliau. Kalau mereka mengetahui Nabi wukufnya di tengah, pasti semuanya akan ikut-ikutan wukuf di tengah. Nah, coba seluruh dunia datang ke Arafah pengen wukuf di tengah. Gimana coba? Akan mati berdesak-desakan di situ. Maka Nabi jelaskan ya, semua tempat di Arafah ini tempat wukuf. Pojok sana boleh, pojok sana boleh. Yang penting tahu mana batas-batas Arafah. Tujuh empat satu. Irfa'u, tinggalkanlah an batni Muhassir, lembah Muhassir. Maksudnya jangan digunakan untuk wukuf di Musdalifah tadi. Wa alaikum, dan ambillah bimithli, semisal hasa, kerikil, al-khadf, untuk ketapel. Jadi kerikil kecil-kecil yang biasanya untuk ketapel, itulah yang digunakan untuk melempar jumroh. Maka melempar jumroh itu kerikilnya jangan gede-gede, sak kepal-kepal begini, atau jangan terlalu kecil-kecil, sak semut-semut. Bagaimana kalau orang lemparnya dengan kerikil yang gede-gede, sak kepal begini? Hukumnya sah tetapi makruh. Demikian juga kalau lebih kecil daripada kerikil khadzaf ini juga sah tapi makruh.
dan jangan melempar dengan selain kerikil. Karena konon katanya ada orang-orang yang cari kerikil susah, akhirnya melempar sandal. Sandal jepit itu dilepas, dilempar, jumroh. Ngawur kayak begitu. Itu saya khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ibadah haji ini termasuk ibadah. Dan melempar jumroh itu termasuk satu bagian dari ibadah haji. Maka tidak boleh kita melakukan tanpa ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum. Kalian ambil manasik haji dari saya. Maka Nabi kalau melemparnya dengan kerikil, harus dengan kerikil. Kalau tidak dengan kerikil, berarti tidak sesuai ajaran Nabi, tidak diterima amalnya. Nah, maka saya ulang lagi ya. Kalau lebih besar atau lebih kecil kerikilnya, sah, tetapi apa? Makruh hukumnya. Karena masih kerikil. Tapi ketika sudah bukan kerikil atau bukan batu yang kecil, maka berarti bisa dikatakan tidak sah. Ya, karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Atau minimal tidak ada pahalanya. 742. Ariqa'akum, budak-budak kalian. Ariqa'akum, budak-budak kalian. Maksudnya jagalah mereka. Fa'at'imuhum, maka berilah makan mereka. Mimma ta'kulun, dari apa yang kalian makan. Wa albisuhum, berilah pakaian mereka. Mimma talbisun, dari apa yang kalian pakai. Wa inja'u, dan jika mereka datang bidzanbin, dengan dosa, la turidun, yang kalian tidak ingin, an taghfiru, untuk memaafkannya, fabi'u, maka juallah, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, wala tu'adzibuhum, dan janganlah kalian menyiksa mereka. Atau fabi'u, maka juallah, ibadallah, hamba-hamba Allah tersebut, yaitu budak-budak tadi, wala tu'adzibuhum, dan jangan kalian menyiksa mereka. Hadis riwayat Ahmad sahih. Tapi ibadallah ini lebih pasnya adalah maksudnya wahai hamba-hamba Allah. Karena seolah-olah Nabi mengatakan, kalian punya budak. Budak itu hamba-hambamu. Nah, kamu ingat kamu punya Allah, kamu itu hamba-hambanya Allah. Jangan sampai zalim kepada hamba-hambamu, maka nanti Allah akan membalas kepada kamu yang kamu sebagai hamba-hamba Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapapun juga. Meskipun kepada budak-budak. Budak itu kan derajatnya rendah, Pak. Karena budak bisa diperjualbelikan. Seorang majikan boleh memukul budaknya ketika budaknya berbuat salah. Boleh. Yang penting memukulnya tidak memukul menyiksa, tapi memukul untuk didikan. Boleh. Nah, itu rendahnya budak sampai segitu. Tapi oleh Nabi SAW, ariqa'akum, jagalah budak-budak kalian. Bahkan Nabi sebelum wafat itu mewasiatkan dua hal. Sholat dijaga, budak juga dijaga. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, as-sholah, jagalah sholat, wa ma malakat aimanukum, dan juga budak-budak kalian. Dalam riwayat yang lain, ittaqullah fis sholah, bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah sholat, jangan ditinggalkan sholat. Wa ma malakat aimanukum, juga dalam masalah budak-budak kalian. Hadis riwayat Al-Khatib, derajatnya sahih. Nah, ini termasuk wasiat-wasiat akhir hayat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal diperhatikan oleh Nabi. Sholat diperhatikan, budak diperhatikan. Nah, sekarang budak sudah tidak ada. Tapi ada yang mirip budak, tapi sebenarnya nggak mirip. Yaitu pembantu. Pembantu rumah tangga itu kan seperti budak. Sepertinya karena disuruh-suruh. Tapi bedanya kalau budak itu tidak kita bayar, karena memang milik kita. Tapi kalau pembantu rumah tangga itu ya bekerja sehingga kita bayar. Nah, maka meskipun kita punya pembantu yang derajatnya di bawah kita, kita boleh nyuruh-nyuruh dia, tapi hendaklah kita bertakwa kepada Allah, kepada mereka. Salah satu yang diusulkan oleh Nabi atau diperintahkan Nabi adalah berilah makan kepada mereka seperti yang kalian makan. Jadi kalau kita makan ayam, lauk ayam, maka pembantu rumah tangga kita paling bagus kita kasih lauk ayam juga. Jangan sampai misalnya pembantu rumah tangga disuruh masak gulai di rumah kita. Selesai masak, dia hidangkan, dia dikasih lauk tempe, melasmen. Dia sudah masak gulai sampai keringetan, tapi
tidak mencicipi sama sekali. Nah, seperti ini tidak berbuat baik kepada pembantu kita. Meskipun pembantu bukan budak, tetapi mirip ya, yaitu kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kita derajatnya. Demikian juga albisuhum mimma talbisun. Kalau kita punya budak, paling bagus bajunya sama. Misalnya saya pakai baju yang harga 100.000. Nah, budak saya berikan harga 100.000. Tapi perintah ini tidak wajib. Boleh seorang majikan belikan budaknya makanan yang lebih rendah, demikian juga pakaian yang lebih rendah. Boleh. Tapi perintah ini perintah hukumnya sunnah. Kemudian Nabi mengatakan, kalau budak melakukan dosa, kalian tidak mau mengampuni, maka dijual. Jangan disiksa-siksa terus. Termasuk misalnya, kalau punya budak, budak ini ahli berzina. Sudah dicambuk karena berzina, masih nekat berzina lagi. Udah dicambuk karena berzina, masih nekat suatu kali berzina lagi. Udah dijual saja budak seperti itu. Meskipun dengan harga yang murah. Kata Nabi, wala tu'adzibuhum, jangan siksa mereka. Dijual saja kalau memang tidak mau memaafkan budak tersebut. Nah, inilah keindahan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringkasnya hadis ini, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan, Innallaha Taala katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Ala di sini maksudnya fi, ya, fi kulli syai, dalam segala hal berbuat baik. Termasuk kepada budak berbuat baik, termasuk belajar juga yang baik, mengaji yang baik, diperhatikan betul-betul penjelasannya. Kalau perlu yang ilmu baru dicatat, ditulis, nah, ini baik seperti ini, didengarkan tidak ngantuk, ini baik. Ini ada yang ngantuk, Pak? Alhamdulillah, berarti apa? Nggak terlalu lama pengajian, sehingga nggak ngantuk. Nah, kalau ngantuk itu yang salah bukan saya ini, yang salah takmirnya nggak nyiapkan kopi ini. Jadi usul kepada takmirnya. Baik, kita lanjutkan ya. 743. Irqi, ruqyahlah malam yakun, selama tidak ada syirkun, kesyirikan billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Hakim sahih. Hadis ini menunjukkan bolehnya meruqyah. Orang sakit dibacakan ruqyah. Ruqyah itu apa sih? Jampi. Jadi ucapan-ucapan yang dengan ucapan itu kita harapkan dia sembuh dari penyakitnya. Itu namanya ruqyah. Contohnya, ada orang sakit kita bacakan Al-Fatihah. Setelah itu kita tiupkan pada tempat sakit. Nah, itu namanya ruqyah. Boleh nggak meruqyah dengan Al-Fatihah? Boleh. Qul huwallahu ahad kita bacakan, kita tiupkan kepada orang yang sakit. Sakit gigi misalnya. Nah, kita tiupkan di sini. Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Syirkun. Kalau isinya kesyirikan. Nah, itu nggak boleh. Ringkasnya saja, para ulama mengatakan, ruqyah itu boleh apabila satu, tidak ada kesyirikan padanya. Dua, kalimat yang diucapkan bukan kalimat yang tidak bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, nggak boleh. Orang Arab nggak paham bahasa Indonesia. Dia meruqyah dengan bahasa Indonesia, nggak tahu artinya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Bisa jadi yang dia ucapkan adalah kesyirikan. Tapi kalau tahu artinya, oh ini artinya bagus, nggak ada masalah. Misalnya, orang Arab tanya kepada orang Indonesia, kalau kalian meruqyah orang sakit gigi gimana? Nah, misalnya orang Indonesia menjawab, mengatakan, ya Allah sembuhkan gigiku. Ya Allah sembuhkan gigiku, ya Allah sembuhkan gigiku. Misalnya. Nah orang Arab ini nggak paham artinya apa. Tapi tahu, oh maksudnya seperti itu. Maknanya itu adalah minta syifa, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia paham maksudnya, nggak ada masalah. Dia menggunakan ruqyah seperti itu, meskipun bukan bahasa dia. Nah, demikian juga kita orang Indonesia. Kalau mau meruqyah dengan bahasa Arab, kita harus ngerti isinya apa itu. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Paham nggak artinya? Kalau paham silahkan. Kalau nggak paham jangan. Kenapa? Kita khawatir bahwa panjenengan diajari ungkapan bahasa Arab ternyata isinya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ringkasnya para ulama katakan syirik tidak boleh, kalimat yang tidak bisa dipaham juga tidak boleh. Sakit kemudian hong wilaheng, apa artinya itu? Nggak paham, oh, berarti nggak boleh. Kalau paham artinya silahkan.
Sembuh, 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 sembuh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Sembuh itu sesuatu yang bisa dipaham maksudnya. Maksudnya sembuh-sembuh gimana? Minta kepada Allah kesembuhan. Hati kita mengatakan kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah. Tapi mulut kita mengucapkan sembuh, sembuh, sembuh. Itu ruqyah namanya. Nggak apa-apa, seperti itu nggak apa-apa. Oke. Dengan bahasa Indonesia silahkan. Oke. Tapi paling bagusnya ruqyah itu ruqyah dengan Al-Quran. Karena itu meskipun boleh kita ketika sakit mengatakan sembuh, sembuh boleh, tapi paling bagus kita meruqyah dengan Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Surat Al-Isra ayat 82. Kami turunkan Al-Quran yang merupakan kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang beriman. Nah, min di sini bukan menunjukkan sebagian Quran, bukan. Tapi Al-Quran ini semuanya adalah syifa'un wa rahmatul lil mu'min. Sehingga meruqyah dengan surat apapun bebas. Dengan surat Al-Fatihah ada dalilnya, boleh. Dengan surat Kulhu ada dalilnya, boleh. Al-Falaq An-Nas juga ada dalilnya, boleh. Dengan surat Yasin nggak punya dalil, boleh. Al-Fatihah kan ada dalilnya tuh hadis Nabi itu. Kemudian Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas ada. Tapi Yasin saya belum menemukan. Meruqyah orang sakit dengan Yasin saya belum menemukan dalil yang sahih. Tapi boleh nggak? Boleh. Karena termasuk apa? Quran, minal Quran. Jadi semua Quran boleh untuk ruqyah. Nah, ini termasuk adat yang semestinya kita biasakan dalam rumah tangga kita. Ya. Kalau ada yang sakit di antara kita, hendaklah kita ruqyah dengan Al-Quran. Minimal dibacakan 5. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sama ayat yang paling agung dalam Quran, yaitu apa? Ayat kursi. 5 ini sudah cukup untuk ruqyah. Seandainya mau ditambah yang lain-lainnya, silahkan. Tapi kalau mau menambah yang lain-lainnya, tolong 5 ini didahulukan. Silahkan setelah itu nambah yang lainnya, silahkan. Tapi 5 ini didahulukan. 744. Irkabu, tunggangilah al-hadiya, binatang hadiyu, bil ma'ruf dengan baik. Hatta sehingga tajidu kalian mendapati dhahran, tunggangan yang lain. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Yang dimaksud binatang hadiyu adalah binatang yang akan disembelih oleh orang yang ibadah haji. Maka hadis ini menunjukkan bahwa binatang yang akan disembelih oleh orang yang ibadah haji itu seandainya ditunggangi nggak ada masalah. Jadi kita membawa unta dari rumah. Untuk apa? Nanti disembelih ketika selesai dari ibadah haji atau di akhir ibadah haji. Nah, tapi dari rumah kita sampai ke tempat kita melakukan ibadah haji, kita tunggangi. Gimana? Boleh, ada masalah. Tapi kalau ada kendaraan yang lain, maka kendaraan yang lain yang dipakai. Ya. Karena di sini Nabi mengatakan, hatta tajidu dhahran. Sampai kalian mendapati kendaraan yang lainnya. Ada seorang sahabat Nabi SAW menggiring kendaraannya dengan tangannya, sementara dia berjalan kaki. Maka oleh Nabi ditegur, irkabha, silahkan kamu tunggangi itu kendaraan, jangan dituntun saja. Kamu nanti lelah. Faqala, maka orang itu mengatakan, innaha badanah, sesungguhnya dia adalah unta akan disembelih untuk haji. Untanya orang haji, hadiyu tadi. Qala, Nabi mengatakan, irkabha, silahkan tunggangi. Qala innaha badanah. Qala irkabha wayhak. Maka Nabi mengatakan lagi, silahkan ditunggangi, celaka kamu, disuruh kok tidak mau. Nah, maka boleh menunggangi binatang yang sudah kita niatkan untuk ibadah. Baik itu ibadah haji, yaitu hadiyu. Baik itu ibadah korban Idul Adha, disebut udhiyah. Atau baik itu korban akikah, kelahiran anak, ya disebut akikah. Itu semuanya ibadah-ibadah yang tidak menyebabkan kendaraannya jadi tidak boleh kita tunggangi. Atau apa, hewannya tidak boleh kita tunggangi, tidak seperti itu. 745. Irkabu, tunggangilah hadhihi dawab, kendaraan-kendaraan ini, binatang-binatang melata ini, salimah, dalam keadaan selamat, wattadi'uha, dan tinggalkanlah kendaraan-kendaraan tersebut, salimah, dalam keadaan selamat, wala tattakhiduha, jangan menjadikannya karosiyya, seperti kursi-kursi, li ahadithikum, untuk ngobrol kalian, fit turuq, di jalan-jalan, wal aswaq, dan pasar-pasar. Farubba, maka betapa banyak, markubatin, yang ditunggangi, khairun, lebih baik,
min raqibiha, daripada penunggangnya, wa aktsaru, dan lebih banyak, dzikron, zikirnya, minhu, daripada penunggang tersebut. Hadis riwayat Ahmad sahih. Maksud hadis ini adalah zaman dulu kan transportasinya itu, alat transportasinya kan kendaraan berupa binatang. Ada yang pakai onta, ada yang pakai kuda, ada yang pakai keledai, tiga macam. Nah, kata Nabi, kalian tunggangi dalam keadaan selamat. Artinya kalau sakit ya jangan ditunggangi, kasihan. Disehatkan dulu, diobati dulu. Kalau sudah, baru ditunggangi. Atau masih kecil, yang belum mampu untuk ditunggangi oleh orang dewasa, jangan ditunggangi. Yang nunggangi anak-anak, yang dia memang mampu untuk menungganginya. Nah, zaman sekarang, kita naik kendaraan kita bukan binatang-binatang lagi, tapi motor-motor dan mobil-mobil. Sama juga. Hendaklah motor dan mobil kita itu kita tunggangi dalam keadaan salimatan, selamat. Kalau banyak kempes, jangan ditekati, jangan dipaksakan. Itu zalim kepada ban kita. Dan itu nanti memadoroti diri kita sendiri. Karena kalau banyak kempes, nah, ketika belok kan kadang-kadang oling akhirnya jatuh. Padahal kita memboncengkan anak jadi cedera. Nah, itu termasuk memadoroti, nggak boleh. Maka hadis ini meskipun bicara tentang dawab, yaitu binatang melata, tapi berfungsi juga untuk alat transportasi zaman sekarang. Dinaiki dalam keadaan selamat, yaitu di kondisinya kondisi yang baik, jangan asal-asalan nanti malah memadoroti diri kita sendiri. Ittadimuha salimah, tinggalkanlah dalam keadaan selamat. Artinya kalau tidak perlu itu jangan ditunggangi. Kita tidak perlu menggunakan kuda, ya sudah, kudanya diistirahatkan di kandangnya. Jangan dikit-dikit naik kuda padahal nggak diperlukan. Makanya Nabi mengatakan la tattakhidhuha qarasi, jangan digunakan seperti kursi untuk ngobrol. Jadi mau ngobrol masuk dulu kandang kuda, kemudian kudanya diajak masuk ke tempat ngobrol bersama teman-teman sambil ngopi sambil di atas kuda sambil ngobrol-ngobrol. Kasihan kudanya. Kita nggak perlu, kita bisa duduk di tanah, tapi malah kita duduknya di atas kuda. Ini zalim kepada kuda tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan betapa banyak kendaraan yang ditunggangi lebih baik daripada yang menungganginya. Ya, Masya Allah. Betapa banyak binatang yang lebih utama daripada manusia yang berada di atasnya. Wa aktsaru dzikran, lebih banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia jangan merasa bangga dengan melakukan ibadah salat, ibadah puasa, ibadah baca Quran, ibadah sedekah. Bisa jadi makhluk-makhluk itu lebih banyak amalnya daripada kita. Karena semua makhluk itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Surat Al-Isra ayat 44. Segala sesuatu tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka kayak apa. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini dua pelajaran yang penting bagi kita. Yang pertama, bahwa hendaklah kita merawat barang-barang yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu mereka diberi kuda, diberi keledai dan sebagainya, mereka disuruh merawat. Nah, kita dikasih mobil, dikasih motor, dikasih sepeda, itu juga dirawat. Jangan dibiarkan kena air hujan sehingga tayang, jangan dibiarkan kempes, ditekati, dinaiki. Nah, itu tidak bagus seperti itu. Itu tidak berbuat ihsan kepada barang-barang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang kedua, hendaklah kita paham bahwasanya segala makhluk ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil pelajaran, jangan-jangan kita manusia yang diberi akal oleh Allah ini lebih rendah derajatnya daripada binatang-binatang yang tidak diberi akal oleh Allah. Kenapa? Karena mereka binatang-binatang yang tidak diberi akal oleh Allah berzikir kepada Allah setiap saat, sementara kita yang diberi akal oleh Allah malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kondisi kita lebih rendah daripada binatang-binatang tadi, sebagaimana sabda Nabi di sini, aktsaru dzikran, lebih banyak zikirnya daripada orang yang menungganginya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu di dalam Islam disyariatkan kita kalau sedang menunggangi kendaraan, zaman dulu onta, zaman sekarang mobil, kita dalam kondisi menunggangi kendaraan disyariatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi menyebutkan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan pada surah Az-Zukhruf ayat 13, litastawu ala zuhuri, kalian berada di atas punggungnya kendaraan. Tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi. Kemudian kalian ingat nikmat Allah ketika sudah berada di atasnya. Wa taqulu, mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi naik motor, naik mobil, naik sepeda, ini doa dibaca. Supaya kita ingat Allah. Ini nikmat Allah. Ini karena Allah sehingga mobil ini bisa kita jalankan ke sana ke sini. Ini karena rahmat Allah, nikmat Allah kepada kita, maka motor ini bisa kita jalankan ke tempat yang kita inginkan. Ini kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan berjalan. Allah misalnya mengatakan kepada motor tadi, hei motor, nggak usah jalan kamu. Meskipun kita sudah gas dan berbunyi, tapi kalau Allah tidak mengizinkan jalan, nggak akan jalan. Nah, maka ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari ayat Qur'annya. Sekarang dari hadis Nabi-nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min raqibin, tidaklah ada seorang pengendara, yakhlu fi masirihi billahi wa dzikri, yang dia berkendara dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa kana ridfahu malak, kecuali di belakangnya diboncengi oleh malaikat. Wala yakhlu bi syi'rin wa nahwih, tapi kalau dia mendendangkan syair, ya nyanyi, dangdut dan sebagainya, illa kana ridfahu syaitan, kecuali di belakangnya itu dibonceng oleh setan. Hadis riwayat Tabarani. Nah, maka kalau naik bis umum itu kira-kira diboncengi setan atau malaikat itu? Setan ketinggalan ini. Karena bis umum di Indonesia rata-rata disetelkan dangdutan. Nah, maka perlu adanya orang-orang ngaji yang kerja di bis nih. Sehingga nanti kalau bisnya berjalan nggak ada dangdutan lagi, tapi murattal. Kalau perlu panjenengan setiap naik bis itu membawa kaset CD murattal. Kalau ada dangdutan atau sebelum mereka setel langsung pesan, Pak, pesan lagu. Nah, tinggalkan. Udah, biarkan di situ aja. Ketika kita turun, udah itu hadiah untuk sopir bisnya supaya bisa didengarkan setiap saat. Kan bagus kayak begini. Dakwah secara tidak langsung kepada orang-orang bis. Nah, insya Allah kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin lambat laun nanti akan berubah. Bis-bis Indonesia tidak ada yang dangdutan lagi, tapi semuanya setel murattal. CD satu keping kan murah tau ya? Berapa? Ada yang jualan CD ada? Saya kira murah ya. Tapi zaman sekarang nggak tahu, nggak pakai CD lagi, gitu. Pakai flash disk. Gitu. Nah, flash disk agak mahal dikit. Tapi kan bisa kita pinjamkan, gitu. Pak, saya pesen lagu murattal ternyata. Bagus seperti ini ya. Supaya kita bisa mengubah kondisi jelek yang ada di sekitar kita. Ini supaya semua di bis selamat karena tidak diboncengi oleh setan dengan sebab kita menghalangi adanya lagu di situ. Inilah yang dapat dijelaskan benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.